Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lansia Sehat Bahagia, saya Raka. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang bikin saya benar-benar cemas. Saya ingat orang tua saya sendiri, kalau ginjal rusak, mereka bisa kehilangan kebebasan jadi beban keluarga. Itu mimpi buruk, bukan? Bersama saya sudah hadir sosok luar biasa, dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang geriatri. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, penulis buku Sehat di Usia Emas, sekaligus penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta, Bali. Selamat datang, dokter. Waalaikumsalam Mas Raka, terima kasih. Saya di sini karena terlalu banyak orang tua datang terlambat. Ginjal mereka sudah hancur dan saya tidak mau itu terus terjadi. Jujur saya merinding. Tadi dokter bilang hanya 3 bulan saja ginjal sehat bisa hancur total. Apa benar secepat itu? Betul sekali. Mas Raka bayangkan seorang bapak di Surabaya baru pensiun. 6 bulan lalu hasil lab normal. 3 bulan kemudian fungsi ginjal tinggal 40%. Dia pucat lemas, hampir tidak bisa berjalan. Semua gara-gara makanan sehari-hari. Astagfirullah. Jadi yang kita makan tiap hari bisa jadi racun. Persis garam, berlebih protein hewani, berlebihan minuman manis, obat nyeri, sembarangan makanan instan, itu 5 pembunuh ginjal. Banyak pasien saya baru sadar setelah terlambat. Waduh, saya jadi ingat ibu saya suka sekali teh manis tiap pagi. Dok, apa benar kebiasaan kecil itu bisa jadi bumerang? Banyak orang pikir teh manis itu tradisi Jawa yang aman. Padahal gula tinggi merusak pembuluh darah ginjal. Akhirnya diabetes gagal ginjal, bahkan harus insulin seumur hidup. Saya punya pasien dulunya kuat, kini tiap minggu 2 kali cuci darah sambil menyesali kebiasaan teh manisnya. Pemirsa dengar itu, jangan anggap remeh. 1 gelas teh manis bisa jadi awal penderitaan panjang. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Makassar, Semarang, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu, lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Betul Mas Raka, saya ingin tahu juga, karena setiap daerah punya kebiasaan makan yang bisa jadi pemicu. Dok, kalau begitu, adakah makanan sederhana yang justru bisa jadi penyelamat ginjal? Ada, dan inilah kejutannya. Kita pikir tempe hanya makanan biasa murah di pasar. Tapi tempe itu penyelamat jantung dan ginjal, kaya protein nabati aman untuk orang tua. Air kelapa banyak, yang kira hanya minuman penyegar, padahal bisa bantu turunkan tekanan darah. Pisang sumber kalium yang melindungi pembuluh darah. Murah mudah, tapi dahsyat efeknya. Jadi solusinya bukan cari makanan mahal, tapi kembali ke makanan kampung kita sendiri? Tepat sekali. Kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang kurangi garam stop, minuman manis pilih tempe pisang air kelapa, insya Allah ginjal lebih kuat, hidup lebih panjang dan tidak jadi beban keluarga. Dok, pesan terakhir untuk pemirsa yang mungkin sekarang sudah merasa capek kencing berbusa atau kaki bengkak. Jangan tunggu segera periksa. Jangan bilang, nanti saja. Karena nanti bisa berarti terlambat. Ginjal itu kecil hanya sebesar kepalan tangan, tapi nilainya lebih mahal dari emas. Rawat sekarang sebelum Anda dipaksa cuci darah seumur hidup. Pemirsa dengar baik-baik. Hidup sehat di usia senja itu masih mungkin. Mulailah, hari ini bukan besok. Pemirsa Lansia Sehat Bahagia, dengarkan baik-baik. 3 bulan saja ginjal sehat bisa hancur total. Bayangkan, dalam waktu singkat organ yang sudah setia bekerja puluhan tahun tiba-tiba kolaps. Pertanyaannya, berani terus makan sembarangan? Mas Raka, ini bukan ancaman kosong. Saya sudah lebih dari 30 tahun menangani pasien geriatri. Saya sudah melihat ratusan orang tua datang dengan wajah pucat langkah gontai dan hati penuh penyesalan. Mereka semua punya satu kesamaan, menyepelekan apa yang mereka makan sehari-hari. Jadi, makanan sederhana yang ada di dapur kita bisa jadi racun yang pelan-pelan membunuh ginjal. Betul, banyak orang kira penyakit ginjal datang tiba-tiba padahal tidak. Ia merayap pelan, menggerogoti sedikit demi sedikit. Tahu-tahu, ketika diperiksa fungsinya sudah tinggal separuh, ada yang kakinya bengkak, ada yang kencing berbusa, ada yang gampang lelah.
Semua itu jeritan tubuh yang sering kita abaikan. Waduh, saya jadi ingat. Ayah saya beliau sering mengeluh capek, padahal cuma jalan ke masjid. Saya pikir wajar karena usia sudah lanjut. Tapi, apakah bisa jadi itu sinyal dari ginjalnya, Dok? Sangat mungkin, Mas Raka. Inilah masalahnya banyak orang tua merasa sudah tua wajar saja cepat capek. Padahal tidak cepat capek bisa tanda racun sudah menumpuk di darah karena ginjal tidak mampu lagi menyaring dengan baik. Serem sekali ya, Dok. Kalau sampai ginjal rusak, apa yang benar-benar menanti mereka? Bayangkan begini, Mas Raka. Orang tua harus bolak-balik ke rumah sakit 3 kali seminggu untuk cuci darah. Sekali cuci darah 4 jam, duduk terpaku jarum besar, menusuk lengan darah keluar masuk mesin. Biayanya jutaan rupiah per bulan. Waktu habis tenaga, habis tabungan habis. Yang lebih pedih, anak-anak harus mengantar cucu, jadi jarang ditemui. Apakah itu kehidupan yang kita impikan di usia senja? Pemirsa, dengar kata-kata Dokter Siti. Ini seperti hukuman panjang seumur hidup. Kita kehilangan kebebasan, bahkan mungkin harga diri. Tepat sekali. Saya pernah punya pasien seorang ibu usia 68 tahun. Beliau bilang, "Dok, dulu saya bisa jalan ke pasar, bisa masak sambal sendiri. Sekarang saya hanya bisa duduk menunggu anak saya mengantar cuci darah." Itu sangat menyayat hati. Jadi dokter apa benar? Hanya dalam 3 bulan saja ginjal bisa jatuh dari sehat ke rusak. Ya, 3 bulan. Saya beri contoh nyata. Seorang pensiunan pegawai bank dari Surabaya namanya Pak Sutrisno. 6 bulan lalu ginjalnya normal. 3 bulan kemudian hasil lab menunjukkan fungsinya tinggal 40%. Ia pucat matanya sayu, hampir kehilangan harapan. Penyebabnya bukan narkoba, bukan racun aneh. Hanya makanan sehari-hari, terlalu banyak garam, terlalu banyak daging, terlalu banyak teh manis. Astagfirullah. Berarti kebiasaan sederhana yang kita anggap biasa bisa menghancurkan tubuh kita sendiri. Persis. Mari saya jelaskan lebih jelas lagi. Ginjal kita seperti saringan air di rumah. Tugasnya menyaring darah 24 jam non-stop, membuang racun dan kelebihan air. Bayangkan, setiap hari ginjal menyaring 180 liter darah. Luar biasa bukan? Tapi, kalau saringan ini dipaksa kerja terlalu keras atau terus-menerus harus menyaring sampah, ia rusak. Dan yang lebih menakutkan sekali rusak, ginjal tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi seperti selang air yang dipaksa dengan tekanan tinggi terus-menerus lama-lama pasti pecah. Betul sekali. Dan setelah pecah, kita tidak bisa kembali seperti semula. Pemirsa dengarkan, ini bukan sekadar teori. Ini realita yang menimpa banyak orang tua di Indonesia. Tepat, Mas Raka. Setiap minggu saya menerima setidaknya 5 pasien dengan pola sama. Ginjal rusak cepat akibat pola makan salah yang diulang-ulang bertahun-tahun. Mereka baru sadar ketika sudah terlambat. Kalau begitu, mari kita ungkap satu persatu, Dok. Apa sebenarnya musuh utama ginjal orang tua Indonesia? Musuh pertama, garam berlebih. Ini pembunuh nomor 1. Banyak orang tidak sadar 1 mangkok bakso saja sudah mengandung hampir 2 sendok teh garam. Belum ditambah kecap, sambal, kerupuk. Padahal batas maksimal hanya 1 sendok teh per hari. Waduh, berarti banyak dari kita 3-4 kali lipat dari batas normal setiap hari. Benar. Saya punya pasien Pak Haryanto dari Medan. Hobinya makan ikan asin setiap hari. Katanya nasi hangat tanpa ikan asin itu hambar, tapi dalam 3 bulan tekanan darahnya melonjak, ginjalnya bengkak, dan sekarang ia harus cuci darah 2 kali seminggu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya kira ikan asin itu sehat, Dok. Ternyata merusak ginjal saya." Pemirsa, coba jujur, siapa di rumah yang tidak bisa makan tanpa sambal kerupuk atau ikan asin? Inilah jebakan yang kita anggap sepele, padahal menghancurkan organ vital kita. Tepat, Mas Raka. Garam itu ibarat spons. Makin banyak garam masuk, makin banyak air tertahan di tubuh. Tekanan darah naik, pembuluh ginjal tertekan, lama-lama pecah. Astaga, jadi makanan kesukaan bisa jadi pisau yang menusuk pelan-pelan dari dalam. Dan itulah yang saya ingin hentikan malam ini. Jangan tunggu sampai ginjal menjerit. Dengarkan sinyal tubuhmu sekarang juga. Jeda sebentar pemirsa, kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Bandung, Makassar, Yogyakarta,
atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur, tulis komentar dengan usia kamu, biar saya makin kenal siapa saja sahabat sehat kita di sini. Bagus sekali, Mas Raka. Karena setiap daerah punya kebiasaan makan berbeda, tapi masalahnya sama garam daging berlebih minuman manis, makanan instan. Dok, saya makin penasaran. Setelah garam musuh berikutnya apa? Dan apakah ada cara kita tetap bisa makan enak tanpa merusak ginjal? Ada jawabannya. Tapi sabar dulu, Mas Raka. Karena kalau kita tidak pahami, bahayanya kita tidak akan serius menjaga. Baik dok, kita sudah bicara tentang garam sebagai musuh nomor 1. Tapi saya dengar ada musuh lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu protein hewani berlebih. Betulkah itu dok? Betul sekali, Mas Raka. Protein itu penting tapi ibarat pisau bermata dua. Jika terlalu banyak, terutama protein hewani seperti daging merah, telur, sate kambing, itu justru bisa membebani ginjal. Loh, tapi kan banyak orang bilang, makan daging biar kuat, makan telur 3 butir biar bertenaga. Apa itu salah, dok? Nah, inilah miskonsepsi yang sering menjerat orang tua kita. Saya pernah menangani Pak Widodo usia 67 tahun, seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Beliau bangga sekali dengan pola makannya. Pagi telur 3 butir, siang steak, malam sate kambing. Katanya, protein bikin saya kuat, dok. Tapi apa yang terjadi? Dalam 4 bulan fungsi ginjalnya turun 50%. Astagfirullah. Jadi justru karena terlalu bersemangat menjaga tenaga beliau, malah menghancurkan ginjalnya sendiri. Persis. Karena sisa metabolisme protein itu seperti sampah beracun. Kalau ginjal masih muda dan sehat, mungkin bisa diatasi. Tapi di usia 60 tahun ke atas, kemampuan ginjal untuk memproses protein sudah menurun. Jadi protein berlebih malah jadi racun yang menumpuk. Pemirsa dengar itu. Jangan sampai semangat ingin kuat berubah jadi ingin cuci darah. Betul. Jadi solusi bukan menghindari protein sama sekali, tapi mengatur porsinya. Untuk orang tua, cukup seukuran telapak tangan sehari. Dan bijaknya ganti sebagian protein hewani dengan protein nabati. Maksudnya tempe tahu kacang-kacangan itu dok. Ya, inilah kejutan yang sering saya sampaikan. Banyak yang menganggap tempe hanya makanan kampung murah meriah di pasar. Padahal, tempe itu pahlawan kesehatan kaya protein nabati, rendah lemak, penuh serat, dan ramah ginjal. Wah, saya jadi bangga sama makanan khas Indonesia. Jadi jangan malu makan tempe, justru itu yang menyelamatkan. Betul sekali, Mas Raka. Saya sering katakan kepada pasien, jangan kejar daging mahal, kejar tempe di pasar. Karena justru tempe yang membuat jantung sehat, ginjal kuat, dan kantong tetap aman. Pemirsa, coba tulis di komentar siapa yang masih tiap hari makan tempe. Saya ingin tahu, apakah tempe masih jadi sahabat meja makan kalian, atau sudah ditinggalkan karena dianggap kampungan? Pertanyaan bagus. Karena banyak keluarga sekarang lebih memilih sosis nugget kornet. Padahal itu penuh pengawet dan sodium tinggi. Sehatkah? Tidak, malah racun bagi ginjal. Jadi lebih baik sepiring tempe goreng hangat di dapur kampung daripada 1 piring steak mahal di restoran? Tanpa ragu saya jawab ya. Baiklah dok, itu musuh kedua sudah jelas. Lalu musuh ketiga apa? Musuh ketiga adalah minuman manis. Ini yang sering membuat saya sedih karena banyak orang tua tidak bisa lepas dari teh manis, kopi, susu, minuman bersoda, atau jus kemasan. Wah, saya jadi tersindir dok. Jujur saja keluarga saya di kampung setiap pagi selalu ada teh manis di meja. Bahkan kalau tamu datang minumannya pasti teh manis. Itu sudah tradisi. Ya, tradisi itu indah, tapi kalau berlebihan bisa jadi bumerang. Saya punya pasien Pak Bambang, usia 64 tahun dari Yogyakarta. Beliau tiap hari minum 5 gelas teh manis. Katanya teh manis itu tradisi Jawa, dok. Akhirnya, gula darahnya melonjak merusak pembuluh darah halus di ginjal. Beliau kena diabetes, lalu gagal ginjal, sekarang harus insulin setiap hari. 5 gelas teh manis sehari berarti sama saja dengan menelan berapa sendok gula dok? Bayangkan, 1 gelas teh manis bisa mengandung 7 sendok teh gula. Kalau 5 gelas sehari itu, 35 sendok teh gula masuk ke tubuh setiap hari. Padahal, batas maksimal hanya 4 sendok teh per hari. Astagfirullah.
Jadi gula itu ibarat sirup kental yang dituangkan ke mesin halus lengket menyumbat dan akhirnya merusak ginjal. Tepat sekali, dan bukan hanya teh manis. Kopi susu kekinian, soda jus kemasan semua sama. Rasanya nikmat, tapi diam-diam membunuh. Waduh, kalau begitu apa masih ada cara kita bisa minum enak tapi tetap aman? Tentu ada. Ganti minuman manis dengan air putih teh tawar atau infused water dengan potongan lemon atau timun. Segar menyehatkan dan ginjal tetap aman. Jadi, bukan berarti kita kehilangan kenikmatan, hanya mengganti dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Betul, Mas Raka. Bahkan banyak pasien yang setelah berhenti minum manis merasa lebih bertenaga, tidurnya nyenyak, kulitnya lebih cerah. Pemirsa, ini luar biasa. Jadi mulai besok pagi coba ganti teh manis dengan teh tawar. Kalau belum sanggup, kurangi gulanya setengah dulu. Sedikit perubahan bisa menyelamatkan hidup. Tepat sekali. Perubahan kecil tapi konsisten jauh lebih berharga daripada penyesalan besar di ruang cuci darah. Dok, saya ingin bertanya. Banyak orang tua mengeluh sakit lutut rematik lalu minum obat nyeri setiap hari. Apakah itu juga berbahaya untuk ginjal? Nah, itu musuh keempat. Obat pereda nyeri yang diminum sembarangan tanpa pengawasan dokter. Banyak yang tidak sadar bahwa obat jenis ini bisa mengurangi aliran darah ke ginjal sehingga merusaknya pelan-pelan. Jadi nyeri hilang, tapi ginjal jadi korban. Betul sekali. Saya pernah menangani Bu Sumarni usia 69 tahun. Beliau punya rematik dan tiap hari minum obat nyeri dari apotek tanpa resep. Katanya kalau tidak minum lututnya sakit sekali. Tapi akibatnya ginjalnya rusak parah. Dan sekarang beliau harus cuci darah. Sedih sekali nyeri rematik masih ada ditambah derita cuci darah. Ya Allah, jadi ibaratnya seperti mematikan alarm kebakaran saat api menyala. Nyeri hilang tapi bahaya besar datang. Tepat Mas Raka. Karena itu saya selalu ingatkan, jangan pernah minum obat nyeri rutin tanpa arahan dokter. Pemirsa mulai sekarang hati-hati. Jangan hanya karena ingin bebas nyeri kita, malah menggadaikan ginjal kita. Tadi dokter sudah menjelaskan 4 musuh besar ginjal: garam, protein hewani, berlebih minuman manis, dan obat nyeri sembarangan. Saya sudah merinding mendengarnya. Tapi katanya masih ada satu lagi musuh yang sering jadi jebakan orang tua, benar ya dok? Betul Mas Raka. Musuh kelima adalah makanan instan. Inilah yang paling sering menipu karena kelihatannya praktis, cepat, murah. Tapi efeknya sangat mematikan bagi ginjal. Wah, itu pasti mie instan ya? Tepat. Saya ingat seorang pasien Pak Teguh, usia 63 tahun, seorang duda yang tinggal sendiri. Karena tidak ada yang memasakkan, ia mengandalkan mie instan. Dalam seminggu bisa 4 kali makan mie instan. Katanya, mudah dok. Tinggal seduh, tidak perlu repot. Tapi dalam 3 bulan, ginjalnya rusak 60%. Astagfirullah, hanya karena mie instan bisa secepat itu. Ya, karena satu bungkus mie instan mengandung natrium setara 2 sendok teh garam, belum lagi MSG pengawet dan bahan tambahan lain. Kalau ditambah sosis nugget atau kornet, ibarat menumpuk racun dalam ginjal. Jadi, makanan instan itu seperti buang sampah plastik ke sungai jernih, lama-lama sungainya tercemar dan mati. Persis, perumpamaan itu sangat tepat. Ginjal kita ibarat sungai yang terus mengalir. Kalau setiap hari dibuang sampah instan, lama-lama airnya keruh lalu mati. Waduh, jadi pemirsa yang suka menyetok mie instan di dapur, hati-hati, itu bukan penyelamat tapi bisa jadi penghancur ginjal. Betul sekali. Lebih baik siapkan makanan sederhana di rumah, misalnya nasi dengan tempe, sayur bening, atau telur rebus. Itu jauh lebih sehat dan hemat. Jadi sekarang kita sudah tahu semua musuh besar ginjal. Tapi masalahnya banyak orang tua tidak sadar kalau ginjal mereka sudah mulai rusak. Apa ada tanda-tanda awal yang bisa dikenali dok? Tentu ada Mas Raka, tapi sayangnya sering diabaikan. Ada 7 tanda bahaya yang harus diperhatikan. Wah, 7 tanda. Tolong jelaskan dok biar pemirsa bisa waspada. Pertama, kencing berbusa seperti sabun. Itu tanda protein bocor lewat ginjal. Kedua, kaki bengkak, terutama pagi hari, artinya ginjal tidak bisa membuang kelebihan air. Ketiga, mudah lelah, padahal tidak beraktivitas berat.
karena racun menumpuk di darah. Keempat, kulit gatal tanpa sebab jelas akibat toksin yang tidak terbuang. Kelima, nafsu makan menurun drastis. Keenam, kencing malam lebih dari 2 kali. Ketujuh, tekanan darah naik tanpa sebab jelas. Waduh, banyak sekali tandanya. Jadi kalau ada 2 saja dari tanda ini, kita harus segera periksa ke dokter. Tepat sekali. Jangan bilang, nanti saja. Karena nanti bisa berarti terlambat. Pemirsa, coba dengarkan tubuhmu. Kalau ada kencing, berbusa kaki bengkak atau gampang lelah, jangan ditunda. Lebih baik cek sekarang daripada menyesal nanti. Benar, Mas Raka. Dan kabar baiknya pemeriksaan fungsi ginjal itu tidak sulit. Cukup cek kreatinin dan ureum. Murah, tidak sampai Rp200.000. Bandingkan dengan cuci darah yang bisa menghabiskan jutaan rupiah tiap bulan. Jadi, lebih baik keluar uang sedikit untuk periksa rutin daripada habis tabungan karena cuci darah. Tepat. Mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Dok, saya yakin banyak pemirsa sekarang sedang gelisah. Mungkin mereka merasa, aduh, saya sudah lama suka. Ikan asin suka teh manis, sering minum obat nyeri. Apakah masih ada harapan? Tentu masih ada harapan. Inilah bagian yang ingin saya tekankan, ginjal masih bisa diselamatkan kalau kita mau berubah sekarang juga. Wah, ini kabar gembira. Jadi tidak ada kata terlambat. Betul, Mas Raka. Saya punya pasien bernama Pak Sutrisno yang tadi saya ceritakan. Setelah mengubah pola makan, fungsi ginjalnya membaik 20% dalam 2 bulan. Bu Sumarni yang tadinya cuci darah 3 kali, seminggu kini hanya 2 kali. Pak Bambang berhasil menurunkan gula darahnya dan ginjalnya mulai membaik. Masya Allah, jadi dengan perubahan sederhana hidup bisa berubah drastis? Betul sekali. Karena itu saya ingin semua pemirsa di rumah sadar bahwa harapan masih ada. Pemirsa, coba bayangkan 10 tahun ke depan. Kamu masih sehat, masih kuat jalan-jalan pagi, masih bisa main dengan cucu tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Indah bukan? Dan semua itu bisa terwujud kalau kita mulai jaga ginjal dari sekarang. Jadi apa langkah pertama yang bisa dilakukan pemirsa setelah menonton acara ini, Dok? Pertama, langsung cek kulkas dan dapur. Singkirkan atau minimal pisahkan makanan-makanan berbahaya tadi. Kedua, mulai hari ini hentikan satu makanan berbahaya. Tidak perlu semua sekaligus, cukup satu dulu. Misalnya stop minuman manis. Ketiga, buat janji dengan dokter untuk cek fungsi ginjal minggu ini juga. Jadi langkah kecil, tapi konsisten bisa menyelamatkan hidup. Betul sekali. Jangan tunggu besok. Mulailah sekarang juga. Pemirsa dengar itu. Jangan remehkan 3 bulan. Karena dalam 3 bulan ginjal sehat bisa hancur total. Tapi dalam 3 bulan juga dengan pola makan sehat kita bisa memperbaiki kualitas hidup. Tepat, Mas Raka. Dan saya ingin semua orang tua Indonesia merasakan masa tua yang tenang, sehat, dan bahagia. Dok, tadi dokter bilang perubahan kecil, tapi konsisten bisa menyelamatkan ginjal. Tapi saya tahu banyak orang tua yang bilang, aduh sulit sekali langsung berubah total. Apa benar harus langsung berhenti semua makanan berbahaya sekaligus? Tidak, Mas Raka. Saya sangat paham, sulit sekali mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun menemani hidup. Karena itu saya selalu sarankan lakukan bertahap. Bertahap bisa dijelaskan contohnya, Dok? Tentu. Minggu pertama, coba kurangi garam separuh. Kalau biasanya menambah garam di meja makan, hentikan. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, jahe. Minggu kedua, ganti teh manis menjadi teh tawar. Kalau belum sanggup, kurangi gula menjadi setengah dulu. Minggu ketiga, kurangi daging merah, ganti dengan ikan atau ayam tanpa kulit. Minggu keempat, stop mie instan, ganti dengan nasi dan telur rebus. Wah, jadi benar-benar langkah sederhana tapi nyata. Tidak ada alasan tidak bisa karena bisa dilakukan pelan-pelan. Betul sekali. Bahkan banyak pasien saya kaget, ternyata setelah 3 minggu mereka sudah merasa lebih ringan, lebih segar, dan tidurnya lebih nyenyak. Pemirsa dengar itu. Kalau kamu merasa susah, berubah, coba saja 1 langkah dulu. Jangan tunggu sampai tubuhmu memaksa dengan penyakit. Tepat sekali. Karena kalau menunggu sakit, harganya jauh lebih mahal. Dok, bolehkah saya tanya soal air putih?
Banyak orang tua bilang, kalau ginjal bermasalah minum saja air putih banyak-banyak. Benarkah itu solusi? Nah, ini salah satu kesalahpahaman besar. Minum air putih memang penting sekitar 8 gelas per hari. Tapi jangan berlebihan. Terlalu banyak air justru memberatkan ginjal. Jadi minum air bukan sembarangan, tapi harus pas, tidak kurang dan tidak berlebih. Tepat. Dan jangan lupa, kualitas air juga penting. Lebih baik air matang atau air mineral yang bersih. Jangan hanya asal banyak. Pemirsa, ini penting. Jadi bukan sekadar minum air sebanyak mungkin. Harus cerdas dalam menjaga asupan. Betul, dan jangan lupa, olahraga ringan juga penting. Jalan kaki pagi senam di halaman masjid atau berkebun di kampung, itu membantu sirkulasi darah, menjaga tekanan darah, dan meringankan kerja ginjal. Wah, jadi gaya hidup sehat itu sebenarnya kembali ke kehidupan sederhana ya, Dok? Tepat. Tidak perlu makanan mahal, tidak perlu olahraga ekstrem. Cukup pola makan sehat dan aktivitas ringan setiap hari. Dok, saya mau sedikit nakal nih. Kalau kita bicara makanan sehat, banyak orang bilang makan sehat itu mahal, Dok. Benarkah itu? Itu alasan yang sering dipakai Mas Raka. Padahal tidak benar. Mari kita bandingkan. Sepiring mie instan dengan nugget mungkin terasa murah. Tapi, kalau dihitung jangka panjang, biaya cuci darah bisa jutaan per bulan. Sedangkan tempe pisang air kelapa, semua murah dan mudah didapat di pasar. Jadi sebenarnya, makanan sehat itu justru lebih hemat. Betul sekali. Saya sering bilang, pilih keluar uang sedikit di pasar untuk beli tempe daripada keluar jutaan di rumah sakit untuk cuci darah. Pemirsa, coba tulis di komentar makanan sehat apa yang paling sering kalian konsumsi di rumah. Apakah tempe sayur bening atau mungkin pisang dari kebun sendiri? Pertanyaan bagus. Karena saya ingin tahu, apakah masyarakat masih setia dengan makanan tradisional atau sudah tergoda dengan makanan cepat saji? Dok, saya jadi penasaran. Apakah benar air kelapa bisa membantu kesehatan ginjal? Banyak orang pikir air kelapa hanya sekadar minuman penyegar. Padahal air kelapa mengandung elektrolit alami yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol berarti pembuluh ginjal terlindungi. Wah, jadi sesuatu yang kita anggap biasa di warung atau di pasar, ternyata bisa jadi senjata ampuh melawan kerusakan ginjal. Tepat sekali. Sama halnya dengan pisang. Banyak orang tua suka pisang karena lembut dan manis. Tapi lebih dari itu, pisang kaya kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi sekali lagi, solusi ada di meja makan kita sendiri. Tempe air kelapa pisang. Murah sederhana, tapi efeknya luar biasa. Betul, Mas Raka. Itulah yang saya maksud jebakan sehari-hari. Kita sering mengejar makanan modern padahal kekuatan ada pada makanan kampung kita sendiri. Pemirsa dengar itu. Jangan terjebak iklan makanan cepat saji. Kembali ke warisan kuliner Indonesia yang sebenarnya menyelamatkan. Tepat sekali. Saya ingin setiap orang tua sadar bahwa menjaga ginjal bukan berarti hidup tanpa nikmat. Justru dengan makanan tradisional hidup jadi lebih nikmat dan lebih sehat. Dok, saya jadi semakin bersemangat. Tapi saya yakin pemirsa ingin tahu, kalau kita sudah terlanjur rusak sebagian ginjalnya, apakah masih bisa diperbaiki? Tidak bisa diperbaiki 100% Mas Raka, tapi masih bisa diperlambat, bahkan sebagian fungsi bisa membaik. Dengan pola makan sehat, obat yang tepat, dan gaya hidup yang benar, harapan itu ada. Jadi tidak ada kata terlambat asalkan kita mau berubah sekarang juga. Betul sekali, jangan tunggu sampai ginjal benar-benar menyerah. Mulailah hari ini. Dok, semakin lama saya mendengar cerita-cerita dokter saya, jadi merasa ini seperti drama kehidupan nyata. Ada tangisan penyesalan bahkan kehilangan kebebasan. Apa dokter punya kisah lain yang benar-benar bisa menggugah pemirsa malam ini? Ada banyak sekali Mas Raka. Tapi biar saya ceritakan satu yang paling membekas di hati saya. Seorang ibu bernama Bu Ratna, usia 65 tahun, tinggal di kampung pinggiran Yogyakarta. Beliau dulu sangat aktif, rajin ke pasar, ikut arisan, bahkan masih suka membuat sambal untuk tetangga. Wah, terdengar seperti sosok ibu Indonesia pada umumnya, penuh semangat dan suka berbagi. Betul. Tapi beliau punya satu kebiasaan buruk, tidak bisa makan tanpa kerupuk dan kecap asin. Katanya,
Kalau tidak asin rasanya hambar dok. Dalam 2 tahun terakhir, beliau mulai merasa sering capek kakinya bengkak, tapi beliau anggap wajar karena sudah tua. Sampai suatu hari ia pingsan di masjid. Setelah diperiksa ternyata ginjalnya sudah rusak parah. Ya Allah, apa yang terjadi setelah itu, Dok? Hidupnya berubah total. Dari yang dulu mandiri, kini setiap minggu harus cuci darah. Anak-anaknya harus bergantian menunggu di rumah sakit. Beliau pernah menangis di depan saya berkata, "Andai saya tahu, lebih awal saya rela meninggalkan kerupuk itu sejak dulu." Pemirsa, dengar kata-kata itu. Andai saya tahu lebih awal, jangan sampai kalimat itu keluar dari bibirmu suatu hari nanti. Tepat sekali Mas Raka, karena penyakit ginjal tidak mengenal kata kasihan. Ia datang diam-diam, tapi menghancurkan dengan cepat. Dok, dari semua kisah ini, saya menangkap satu pesan besar, jangan tunggu sampai terlambat. Betul, karena setiap menit yang kita buang dengan menunda perubahan bisa jadi tiket menuju ruang cuci darah. Jadi, mari kita bicara solusi. Apa yang harus dilakukan pemirsa setelah menonton acara ini? Ada 5 langkah nyata yang bisa dimulai sekarang juga. Pertama, langsung cek kulkas dan dapur. Singkirkan makanan-makanan berbahaya atau setidaknya pisahkan agar tidak sering dimakan. Kedua, mulai hentikan satu makanan berbahaya hari ini. Tidak perlu semua sekaligus, cukup satu dulu. Ketiga, buat janji dengan dokter minggu ini untuk cek fungsi ginjal. Keempat, ajak keluarga ikut berubah. Jangan hanya sendirian, karena kebiasaan sehat akan lebih mudah jika dilakukan bersama. Kelima, catat dan pantau setiap perubahan kecil. Wah, jadi bukan hanya teori, tapi benar-benar rencana praktis yang bisa dilakukan siapapun. Betul. Dan saya yakin kalau dilakukan dengan konsisten hasilnya akan terasa. Dok, bolehkah saya tanya soal pasien yang berhasil? Apakah ada kisah orang yang bangkit kembali setelah hampir putus asa? Ada. Pak Hendra usia 66 tahun dari Bali. Saat pertama, datang ginjalnya hanya tinggal 30%. Ia lemah, tidak bisa berjalan jauh, bahkan hampir menyerah. Tapi setelah disiplin mengurangi garam, berhenti minum manis dan rajin makan tempe, serta buah segar, kini kondisinya membaik. Ia bahkan bisa ikut jalan pagi ke pantai bersama cucu-cucunya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi benar, perubahan pola makan bisa mengubah hidup. Tepat sekali. Saya ingin semua orang tua di Indonesia merasakan kebahagiaan itu, bisa ikut salat berjamaah di masjid, bisa jalan-jalan di kampung, bisa bercanda dengan cucu tanpa tergantung mesin cuci darah. Pemirsa, bayangkan hidup sehat di usia emas. Bukan terikat jarum, bukan bolak-balik rumah sakit, tapi hidup mandiri dan bahagia. Itulah yang saya perjuangkan Mas Raka. Karena bagi saya setiap pasien adalah keluarga. Dan saya tidak ingin keluarga saya kehilangan masa tua yang indah hanya karena garam berlebih atau teh manis. Dok, saya suka sekali dengan kalimat itu. Jadi sebenarnya menjaga ginjal adalah investasi masa depan ya. Betul sekali. Ginjal sehat adalah investasi kualitas hidup. Pemirsa, tulis di komentar sekarang makanan apa yang paling susah kamu tinggalkan. Apakah ikan asin mie instan atau teh manis? Tulis jujur karena di video berikutnya kita akan bahas cara mengatasinya. Betul, mari kita jujur pada diri sendiri. Karena kesembuhan dimulai dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Dok, pesan terakhir untuk semua pemirsa yang mungkin sekarang sedang bingung, takut, atau merasa sudah terlambat. Pesan saya sederhana, jangan pernah berkata terlambat. Selama masih bernafas, selalu ada kesempatan untuk berubah. Mulailah dari sekarang dari satu langkah kecil. Dan percayalah, langkah itu akan menyelamatkan masa tua Anda. Pemirsa, Lansia Sehat Bahagia, kita sudah mendengar banyak sekali kisah malam ini. Ada tangis penyesalan, ada juga harapan yang bangkit kembali. Saya pribadi benar-benar merinding. Pertanyaannya, apakah kita akan diam saja atau berani berubah sekarang? Mas Raka, saya ingin semua orang tua Indonesia sadar. Ginjal sudah bekerja keras lebih dari 60 tahun tanpa henti. Ginjal tidak pernah minta libur, tidak pernah protes keras. Tapi kini ginjal sedang berteriak minta tolong. Tugas kita adalah mendengar jeritan itu. Ya Allah, jadi
Sebenarnya kita berhutang besar pada ginjal kita sendiri ya, Dok. Betul sekali. Selama puluhan tahun, ia setia menyaring, darah membuang racun, menjaga tubuh tetap bersih. Apakah kita akan membalas kesetiaan itu dengan garam berlebih minuman manis atau mie instan? Pemirsa, renungkan itu. Jangan sampai ginjalmu yang kecil, sebesar kepalan tangan harus menanggung beban kebodohan kita seumur hidup. Tepat. Karena sekali ginjal rusak, tidak ada jalan kembali. Cuci darah hanya memperpanjang hidup, bukan menyembuhkan. Jadi satu-satunya pilihan bijak adalah mencegah sebelum terlambat. Betul, Mas Raka. Dan pencegahan itu tidak sulit. Kurangi garam, batasi protein hewani, stop minuman manis, jangan sembarangan minum obat, nyeri jauhi makanan instan. Sebaliknya, cintai tempe, sayangi, pisang, minum air kelapa, nikmati sayur segar dari pasar. Itu saja. Wah, jadi solusinya sederhana, murah, bahkan dekat dengan budaya kita sendiri. Tepat sekali. Indonesia kaya dengan makanan sehat. Sayangnya kita sering meninggalkannya demi makanan modern yang justru merusak. Pemirsa, mari kita buat janji malam ini. Janji untuk menjaga ginjal kita, agar masa tua kita tetap indah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, di rumah bayangkan 10 tahun ke depan. Anda masih bisa jalan pagi di kampung, bercanda dengan cucu di teras rumah, ikut pengajian di masjid, tanpa rasa lelah berlebihan. Itu semua mungkin asalkan Anda mulai sekarang. Tapi kalau kita menunda, Kalau menunda, maka 10 tahun ke depan bisa jadi mimpi buruk. Duduk berjam-jam di rumah sakit, jarum menembus lengan, tabungan habis, keluarga kelelahan. Apakah itu yang kita inginkan? tentu tidak, Dok. Tidak ada orang tua yang ingin jadi beban bagi anak-anaknya. Betul. Karena itu saya ingin setiap orang tua berkata pada dirinya sendiri malam ini, saya berhak sehat, saya berhak bahagia, dan saya akan menjaga ginjal saya mulai hari ini. Pemirsa, ayo tulis di komentar apa langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah menonton ini. Apakah berhenti minum teh manis, mengurangi garam, atau mulai makan tempe setiap hari? Tulis jujur, supaya jadi pengingat untuk diri sendiri. Bagus sekali. Karena perubahan kecil dimulai dari niat dan komitmen. Dok, sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan lagi, Dr. Siti Setiati ini bukan orang sembarangan. Beliau lebih dari 30 tahun mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan lansia. Beliau juga penulis buku Sehat di Usia Emas dan pernah menjadi Govendrung Tam Camsok Orang Tua Jakarta, Bali. Jadi apa yang beliau sampaikan bukan sekadar teori, tapi hasil pengalaman panjang. Terima kasih Mas Raka. Tapi semua ilmu ini tidak akan berarti jika pemirsa tidak bertindak. Jadi inilah saatnya pemirsa. Jangan hanya mendengar tapi lakukan. Mulailah dari dapurmu sendiri malam ini. Betul sekali. Ambil keputusan sekarang. Karena ginjal sehat adalah tiket menuju usia emas yang damai dan bahagia. Dok, saya merasa acara ini benar-benar bukan sekadar talk show. Ini panggilan hati. Saya juga merasakannya Mas Raka. Karena setiap orang tua yang selamat berarti ada satu keluarga yang lebih bahagia. Pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara. Tapi ini bukan akhir. Justru ini awal perjalanan baru kita semua menuju hidup sehat. Betul. Saya akan terus mendampingi dengan ilmu, tapi keputusan ada di tangan Anda. Jadi mari kita tutup dengan doa dalam hati masing-masing. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga tubuh, menghormati ginjal yang setia, dan menikmati masa tua bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, jangan lupa tulis komentar, bagikan video ini ke keluarga, ke grup arisan, ke teman-teman masjid. Selamatkan ginjal orang-orang yang kita cintai. Ingat, ginjal sehat bukan hanya soal hidup lebih lama, tapi soal hidup lebih bahagia. Terima kasih banyak Dr. Siti, dan terima kasih pemirsa yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema kesehatan lansia yang tidak kalah penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.